Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pola Hidup Berjemaat atau HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169001060780 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 16904000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 04147228888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Dimanapun Anda berada, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita hari ini, mau memuliakan dan memuji Dia. Hey! Mari kita sama-sama nyatakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatap anak domba, satu suara mari menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi
segenap suku dan bangsa berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara, mari kita nyatakan, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Yesus, Yesus. Mari jemaat Tuhan nyatakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami. Tangan kami terangkat, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau ajaib Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Nyatakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Oh, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan
nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Mari kita angkat tangan kita. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus. Lebih dahsyat surga. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Yesus, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus. Segala raja, oh oh, Yesus kau raja, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau teramat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, apapun persoalan yang Kau alami saat ini, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Dia Yesus jawaban hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesusku. Terima kasih Bapa. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan buat segala pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Yesusku. Meskipun tak ku mengerti apa yang kami alami saat ini Tuhan, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan datang dari-Mu ya Yesus. Engkau yang kami percaya Tuhan. Ku percaya yang tak mungkin bagiku, semua akan mungkin bagi-Mu Tuhan. Semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yesus Tuhan,
kami Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku, Yesus. Sebab kami percaya akan pertolongan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kau berikan dalam kami Yesus, Kau berikan bagi kami Tuhan. Yesus, kami percaya hanya kepada-Mu, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Kepada-Mu kami berserah, kami berharap, sebab Kau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami, yang selalu ada bersama kami. Yesus, Kau ajar, Engkau mulia Tuhan, Kau diagungkan, Kau ditinggikan. Yesus, betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu yang Kau berikan atas kami, yang Kau berikan bagi kami. Yesus, sungguh kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu, buat segala kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Yesus, kami sepenuhnya percaya hanya kepada-Mu saja Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya jawaban di dalam hidup kami. Kami kan tetap setia kepada-Mu ya Yesus. Olah hidup kami Tuhan, agar kami selalu berada di dalam hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Ya Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan, kami percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berdoa supaya setiap kita dalam keadaan baik-baik semuanya, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, seringkali hati dan pikiran kita itu dipenuhi dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan ini. Dan kita membutuhkan sebuah jawaban yang tepat dan pasti dalam hidup kita. Apalagi ketika kita sedang menghadapi persoalan yang silih berganti di dalam kehidupan kita. Di dalam kondisi ini kita berusaha untuk mencari jawaban dan jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang kita alami. Ketika sedang berada dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang menderita, mungkin kesehatan kita sedang tidak baik, ekonomi kita sedang sulit, rumah tangga kita sedang mengalami goncangan, bisnis sedang lesu, pekerjaan sedang sulit, dan berbagai kesulitan yang lainnya yang kita alami di dalam hidup kita. Dan di titik ini, kita sangat membutuhkan jawaban yang tepat, jawaban yang pasti atas persoalan yang kita alami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa saja datang kepada seseorang, berkonsultasi dengan seseorang yang mungkin kita anggap mampu untuk dapat memberikan jawaban dan memberikan solusi atas persoalan kita. Namun seringkali terkadang hal itu tidak sepenuhnya dapat menjawab persoalan yang kita hadapi. Sehingga kadang-kadang kita merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikannya. Dan di era yang modern ini, di mana teknologi berkembang begitu pesat, saudara, seringkali kita juga bertanya tentang sesuatu kepada teknologi yang ada. Misalnya Google, saudara. Kita bertanya sesuatu kepada Google, atau kita mencari solusi jawaban tertentu melalui YouTube dan sebagainya, saudara. Mungkin Google dapat memberikan jawaban dan informasi tentang banyak hal, tetapi tidak untuk semua hal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga orang yang mencari jawaban atas persoalan hidup dengan datang kepada paranormal, kepada peramal-peramal, mempercayai horoskop, primbon, bahkan pergi ke dukun, atau hal-hal lain yang bersifat okultisme, saudara. Bahkan mungkin orang Kristen pun, yang notabene orang Kristen pun ada juga yang melakukan hal ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan ini. Di dalam Imamat 19 ayat 31 berkata demikian, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebetulnya jawaban yang pasti yang dapat kita peroleh bukan dari apa yang ada di sekitar kita, bukan kepada manusia, itu baik, tetapi kepastian jawaban atas segala persoalan dalam hidup kita hanya kita peroleh di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang tepat untuk dapat memberikan jawaban yang pasti atas setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Dan dia adalah pribadi yang mampu untuk menolong kita. Dia adalah pribadi yang sanggup untuk memberikan jalan keluar atas setiap persoalan kita. Dan semuanya itu dapat kita alami ketika kita ada dan berdiam di dalam hadirat Tuhan. Jawaban yang tepat dan pasti atas seluruh persoalan hidup kita bukan berasal dari Google, bukan berasal dari YouTube, atau bahkan dari para peramal, dukun, ya saudara, dan membaca horoskop dan sebagainya. Tetapi jawaban yang pasti hanya kita peroleh dari Tuhan sendiri. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Dan dia juga yang merancangkan masa depan kita, hidup kita sejak semula. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah dalam hidup umat Tuhan seharusnya merupakan hal yang sangat penting dan menjadi hal yang terutama dalam kehidupan kita, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Allah sangat mengerti bahwa manusia itu sangat terbatas. Dan oleh karenanya manusia yang diciptakannya itu harus bergantung
kepada Tuhan sepenuhnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa kehadiran Allah di dalam hidupnya. Saudara, seperti ikan yang tidak dapat hidup ketika dia diangkat dari air sebagai habitat. Nah, demikian juga seharusnya kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan kita, merancang kita untuk senantiasa bersekutu dengan Dia, tinggal di dalam hadirat-Nya, saudara. Betapa pentingnya untuk kita mengerti hal ini, supaya kita senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan. Allah yang tak terbatas itu juga adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, sehingga Ia mau hadir. Dia meninggalkan tahta kemuliaannya, datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Kemudian Dia mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, supaya relasi kita, persekutuan kita dengan Tuhan dipulihkannya. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Dia memberikan Roh Kudus-Nya tinggal dan berdiam di dalam hati setiap orang percaya, yang menyertai setiap orang percaya sampai selama-lamanya. Saudara, Allah kita begitu baik, dan Dia tahu kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Dia ingin menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan topik jawaban hidupku di hadirat-Mu. Answer my life in your presence. Mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2, kemudian kita loncat ayat yang ke-14 dan 15. Saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat membaca seluruh ayat-ayat di dalam Mazmur 91 ini di rumah. Saya bacakan ayat yang pertama dan kedua terlebih dahulu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Kemudian ayat yang ke-14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saya ulangi ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, kata Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban yang tepat dan pasti atas pergumulan hidup kita, atas persoalan yang kita alami, hanya kita peroleh ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk dan berdiam di dalam hadirat-Nya, berjumpa dengan Tuhan di tempat rahasia, maka apapun yang sedang saudara butuhkan, apapun yang sedang saudara harapkan, apapun yang sedang saudara pergumulkan, Tuhan akan menjawabnya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan demikian. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Secret place atau tempat rahasia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah itu tempat rahasia itu? Tempat rahasia itu adalah ruang maha kudus di mana Allah hadir di situ. Kalau kita belajar tentang kemah suci umat Israel terbagi dari 3 bagian. Ada halaman atau pelataran, kemudian ruang kudus, dan yang paling dalam adalah ruang maha kudus. Disitulah Tuhan hadir, hadirat Tuhan nyata. Disitulah secret place itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masuk di tempat rahasianya Tuhan, berdiam di dalam hadirat-Nya, berjumpa dengan Tuhan, disitulah ada jawaban yang kita temukan di dalam setiap persoalan hidup kita. Tuhan memberikan hak istimewa kepada kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah-Nya untuk berjumpa dengan Dia secara pribadi di tempat rahasia itu. Kita dapat masuk dalam hadirat-Nya, berjumpa dengan pribadi yang agung dan mulia, pribadi yang mengasihi saya dan saudara.
Saat kita masuk ke dalam hadirat-Nya, kita berjumpa dengan pribadi yang maha kuasa, pribadi yang tak terbatas, yang sanggup memberikan jawaban atas segala persoalan kehidupan kita. Pribadi yang tak terbatas dalam hikmat-Nya, tak terbatas dalam pengetahuannya, tak terbatas dalam kasih-Nya, tak terbatas dalam kesetiaannya, tak terbatas dalam rahmat-Nya, dan tak terbatas di dalam segala hal. Allah yang berkuasa dan tak terbatas itu juga yang memberikan janji kepada setiap umatnya yang datang kepada Dia, mendekat kepadanya, berseru kepadanya. Sebab Dia pribadi yang berkuasa untuk melaksanakan janjinya, dan Dia juga pribadi yang setia terhadap janjinya. Sehingga apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya, itu yang akan Dia genapi bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti saudara bisa baca tentang janji-janji Tuhan bagi orang yang berdiam, tinggal di dalam hadirat Tuhan, masuk ke tempat secret place-nya Tuhan, tempat rahasianya Tuhan. Dicatat dari ayat yang ketiga sampai yang ke-13 dari Mazmur 91 ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menemukan jawaban atas setiap persoalan hidup kita hanya di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang sedang engkau alami, apapun yang sedang engkau butuhkan, ketika Tuhan hadir, engkau akan mengalami kehadirannya. Maka engkau menemukan jawaban yang pasti di dalam hadirat-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya untuk kita senantiasa berada di tempat rahasia itu. Bersekutu dengan Tuhan, berdiam di dalam hadirat-Nya bersama Allah yang tak terbatas itu. Setiap hari kita melewati saat-saat yang tidak mudah. Ada banyak persoalan, tantangan-tantangan dalam kehidupan, musuh-musuh yang ada di sekitar kita, kesulitan hidup yang datang menghampiri kita. Dan disitulah kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan di setiap waktu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat belajar dari perjalanan umat Israel ketika mereka ada di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dicatat dalam Keluaran 33 bagaimana Musa sangat merindukan, membutuhkan penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam perjalanan itu. Bahkan ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan menyertai Musa lagi, dan Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menyertai Musa dan umat Israel. Apa yang dikatakan Musa? Musa tidak mau pergi kalau Tuhan tidak menyertainya. Dicatat di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Musa menyadari betul bahwa tanpa tuntunan Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, maka Musa tidak dapat memimpin umat Israel itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa kehadiran Tuhan adalah jawaban atas setiap apapun yang dibutuhkan oleh umat Israel yang sedang berjalan di padang gurun itu. Selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, Tuhan hadir menyertai umat itu. Pada waktu siang Tuhan hadir dalam rupa tiang awan yang menudungi mereka sehingga mereka tidak mengalami panas teriknya padang gurun. Dan ketika malam hari Tuhan hadir dalam rupa tiang api sehingga dapat menerangi perjalanan mereka. Sehingga mereka juga tidak mengalami kedinginan di padang gurun tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan, makanan. Setiap hari Tuhan memberikan mana, saudara, air yang cukup kepada umat Israel. Bahkan dicatat di dalam 29 ayat yang ke-5 demikian. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kaki. Saudara bisa bayangkan, pakaian yang mereka kenakan selama 40 tahun tidak rusak, saudara. Saya tidak tahu itu mereknya apa, saudara. Dan juga kasut atau sepatu yang mereka pakai pun tidak rusak, saudara, selama 40 tahun. Saudara bayangkan itu produk dari mana? Kalau bukan karena penyertaan Tuhan,
kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan, kalau bukan karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bahkan Tuhan hadir menyertai mereka menghadapi musuh-musuh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, saudara. Dan dicatat juga di dalam Ulangan 2 ayat yang ke-7 demikian. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu jawaban untuk setiap persoalan dan kebutuhan umat Israel di padang gurun adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini. Ketika Allah hadir, ketika Tuhan menyertai kita, maka kita akan mengalami hidup yang dijamin oleh Tuhan dalam segala kebutuhan kita. Bahkan jawaban-jawaban atas segala persoalan-persoalan yang kita alami di dalam hidup kita. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dicatat juga di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Di mana Tuhan Yesus hadir, maka di situ terjadi mujizat. Ketika Yesus hadir, orang lumpuh berjalan. Ketika Yesus hadir, orang buta melihat. Ketika Yesus hadir, orang sakit disembuhkan. Ketika Yesus hadir, orang yang terikat dibebaskan, saudara. Bahkan ketika orang mati, Yesus hadir, orang tersebut dibangkitkan. Orang yang lapar dikenyangkan. Kita ingat ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Mujizat terjadi. Dan banyak hal lain lagi yang terjadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara bisa membacanya dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang ada di dalam perjanjian lama yang menyertai umat Israel, dan juga Tuhan Yesus yang hadir di muka bumi adalah Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, satu jawaban atas segala persoalan hidup kita adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Dan kita menemukan semuanya itu ketika kita ada di dalam hadiratnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa berada di dalam hadiratnya, mengalami kehadirannya setiap saat, setiap waktu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengalami kehadiran Tuhan dan memperoleh jawaban atas persoalan hidup kita itu di dalam hadiratnya? Hal yang pertama yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu marilah kita senantiasa rindu dan haus untuk berdiam di dalam hadiratnya. Lapar dan haus untuk senantiasa berdiam di dalam hadirat Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami kehadiran Tuhan dan menemukan jawaban di dalam hadiratnya, maka kita harus memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang Allah adalah Allah yang maha hadir, omnipresence. Tetapi tidak semua orang menyadari dan mengalami kehadiran Tuhan tersebut. Hanya orang-orang yang memiliki rasa lapar dan haus akan hadiratnya, yang akan mengalami kepuasan dan memperoleh jawaban di dalam setiap persoalan hidupnya di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Rasa lapar dan haus merupakan indikasi bahwa tubuh kita itu sedang sehat atau sakit. Kalau kita tidak memiliki rasa lapar dan haus, merupakan indikasi bahwa tubuh kita itu sedang tidak sehat atau sakit. Nah, demikian juga dalam manusia batiniah kita. Ketika kita tidak memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, merupakan ciri bahwa sebetulnya manusia batiniah kita sedang sakit atau bahkan sudah mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjaga kondisi manusia batiniah kita untuk senantiasa memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan kehadiran Tuhan. Sehingga kita menemukan jawaban itu di dalam hadirat-Nya. Hal yang kedua adalah mari kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Bersatu, membangun relasi dengan Tuhan secara intim setiap waktu. Dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang yang melekat kepada Tuhan, yang senantiasa membangun relasi dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, jika mereka berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku menyertai dia dalam kesesakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melekat dengan Tuhan merupakan salah satu hal yang kita perlukan untuk senantiasa mengalami Tuhan di dalam hidup kita, untuk menemukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Melekat dengan Tuhan artinya kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, relasi yang erat dengan Tuhan, yang tak terpisahkan, saudara. Sikap yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tidak dapat hidup tanpa kita melekat kepada Tuhan. Seperti ranting, ketika ranting itu terlepas dari pokoknya, maka ranting tersebut tidak akan hidup atau bahkan tidak dapat berbuah. Demikianlah sesungguhnya hidup kita. Ketika kita tidak melekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kehidupan yang berbuah, bahkan kita mati, saudara. Karena itu penting sekali untuk kita senantiasa melekat dengan Tuhan dan mengalami kehadiran Tuhan setiap waktu. Hal yang ketiga adalah menjadikan kehadiran Tuhan itu sebagai kebutuhan yang utama dalam hidup kita. Sekali lagi, menjadikan kehadiran Tuhan menjadi kebutuhan yang utama dalam hidup kita. Seperti yang Musa katakan, Musa menyadari bahwa kehadiran Tuhan adalah hal yang terutama di dalam hidupnya. Sehingga ketika Tuhan berkata tidak menyertai mereka lagi, tidak menyertai Musa, maka Musa datang kepada Tuhan. Dan dia berkata, kalau Tuhan tidak menyertai, jangan suruh kami pergi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur Daud di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat berkata demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Yaitu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara ditanya, kira-kira apa yang kamu minta, satu hal yang kamu butuhkan, yang paling penting dalam hidupmu, apa saudara? Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kerinduan daripada Daud adalah senantiasa berada di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari haruslah menjadi satu kebutuhan utama dalam hidup kita. Karena tanpa kehadiran Tuhan, hidup kita dan apa yang ada pada kita itu tidak ada artinya. Ketika kita menjadikan kehadiran Tuhan sebagai hal yang terutama dalam hidup kita, maka kita akan mengejarnya dan kerinduan kita untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Nya. Disitulah kita akan menemukan jawaban-jawaban atas persoalan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika seseorang ditanya, kira-kira kehilangan apa yang paling ditakuti? Mungkin pada umumnya orang akan menjawab,
kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan kekayaan, saudara, takut miskin, takut kehilangan jabatan, atau takut kehilangan followers, saudara, kehilangan simpati dari orang-orang yang dekat, takut kehilangan nyawa, dan mungkin hal-hal yang lain yang bersifat hal-hal yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, semuanya ini membuat kita berusaha untuk menjaganya sedemikian rupa dengan berbagai cara. Bahkan tidak segan-segan banyak orang berkompromi dengan dunia ini, dengan dosa, melanggar firman Tuhan untuk menjaga hal tersebut. Mengambil jalan pintas dengan menipu, berbuat curang, menggunakan jasa paranormal, dukun, dan bahkan menekan dan mengintimidasi orang lain, saudara. Yang penting tidak kehilangan hal yang saya sebutkan di atas tadi. Dan ketika seseorang kehilangan hal yang demikian, dapat membuat seseorang itu menjadi stres, bahkan depresi, bahkan ada juga orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena kehilangan hal-hal tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun seringkali bahkan sebagai orang Kristen, kita merasa biasa-biasa saja ketika kita kehilangan relasi dengan Tuhan. Ketika kita tidak mengalami kehadiran Tuhan, ketika kita tidak mengalami hadirat Tuhan di dalam hidup kita, mungkin banyak orang biasa-biasa saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada seorang yang takut kehilangan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, yaitu Daud. Daud adalah seorang yang tidak mau kehilangan hadirat Tuhan, tidak mau mengalami masa-masa ditinggalkan oleh Tuhan. Dikatakan demikian, Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat ke-13, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud takut kehilangan Tuhan, takut kehilangan roh Tuhan dari hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan Daud ini merupakan ketakutan yang sangat beralasan. Sebab tanpa hadirat Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, apapun yang ia lakukan sia-sia. Absennya hadirat Tuhan dirasakan oleh Saul dan Salomo, saudara. Dan akibatnya apa? Akibatnya sangat buruk dan mengerikan sekali. Bukan saja kemuliaan Tuhan undur daripadanya, tetapi membuat mereka juga mengalami kekalahan-kekalahan yang fatal. Bahkan hidup mereka berakhir sangat mengenaskan dan jauh daripada kehormatan. Saudara, betapa pentingnya untuk kita mengalami kehadiran Tuhan setiap hari. Jangan biarkan hati kita terlena oleh keinginan-keinginan duniawi ini, sehingga kita tidak peduli akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, marilah kita senantiasa belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan mentaatinya. Yesaya 55 ayat yang ketiga berkata demikian, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan mentaatinya akan membuat kita hidup. Untuk menemukan dan mengalami jawaban atas persoalan kehidupan kita. Saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, dibutuhkan sikap hati yang mau merendahkan diri, merendahkan hati, membuka telinga rohani kita mendengarkan suara Tuhan, melatih kepekaan kita mendengar suara Tuhan, dan mentaatinya, saudara. Terkadang Tuhan sudah menjawab dan berbicara kepada kita, tetapi seringkali kita mengeraskan hati kita, sehingga kita tidak mau menaati suaranya tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami jawaban Tuhan atas setiap persoalan hidup kita, marilah kita merendahkan hati kita, memusatkan hati kita kepada Tuhan untuk mendengarkan suaranya dan mengikuti tuntunannya. Seperti seekor domba yang mendengarkan suara gembalanya. Saudara, Tuhan mau kita mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku,
dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara-saudara, marilah kita menjadi domba-domba yang baik, yang mendengarkan suara Sang Gembala yaitu Tuhan kita yang selalu hadir menyertai kita, sehingga kita mengalami kuasanya, kehadirannya, pertolongannya, jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan hidup kita. Mari kita mendengarkan Dia dan mentaatinya di dalam seluruh kehidupan kita. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, apapun yang sedang saudara alami, mungkin kau sedang mencari jawaban atas persoalan-persoalan kehidupanmu, baik persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, pekerjaan, keluargamu yang sedang goncang, persoalan-persoalan dalam pelayanan, dan dalam berbagai hal yang sedang kau butuhkan hari ini. Mari datanglah kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan sendiri. Di alamat yang tepat, yaitu di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Mari datang mendekat kepada Tuhan dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Berdiam dirilah di dalam hadirat-Nya. Di tempat rahasia, secret place, melekat dengan Tuhan dan mendengarkan suaranya serta mentaatinya dalam hidup saudara. Dan saya percaya ketika kita mau tinggal di dalam hadirat-Nya, maka kita akan memperoleh jawaban atas persoalan hidup kita di dalam hadirat-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau bukan Allah yang jauh, tetapi Engkau Allah yang mendekat. Bahkan Engkau tinggal di dalam setiap hati kami. Dan kehendak-Mu adalah supaya kami berdiam di dalam hadirat-Mu. Karena di situ kami menemukan jawaban atas setiap persoalan yang sedang kami alami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk senantiasa memiliki hati yang lapar dan haus akan Engkau. Untuk senantiasa melekat dengan Engkau ya Tuhan setiap saat, setiap waktu. Mengutamakan kehadiran-Mu lebih daripada apapun juga di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan berikan kami sikap hati yang mau mendengar dan mentaati setiap suara dan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar firman-Mu ini. Dalam segala persoalan yang sedang mereka alami, Tuhan, Engkaulah yang menjadi jawaban atas hidup kami. Kami menemukan jawaban yang tepat dan pasti di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita mau datang kepada Tuhan untuk berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami tahu Engkau hadir di dalam setiap hidup kami, dimanapun kami berada, di situ juga Engkau ada Tuhan. Dan Engkau akan memberikan pertolongan-Mu, jawaban atas setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu. Dan hari ini kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan pulang, kami mohon berkat-Mu Engkau curahkan atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara, sehingga apa yang kau buat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.